Perkenalkan, Wasanti Tiang, Igede Komakartono Yasa. Dan nama dia kalau jadi cewek beda nih kan? Cira. Gek Sekar. Gek Sekar. Gek Sekar bunga adanya. Gek bunga. Oke Semeton, nah biar tidak lama dan kalian sudah pastinya penasaran bagaimana kelanjutan dari obrolan kita mengenai pakem dari Tata Rias Bali. Nah, dan ini sekarang kita akan kupas secara lengkap. Oke, saksikan terus. Ini kan. Iya. Di episode yang lalu, kan membicarakan bahwa ada hal-hal yang penting perlu diperhatikan dalam merias agung kan. Salah satunya prosesnya kan sudah ada potongan rambutnya, dipersembahkan untuk mertua. Nah, itu kayaknya mungkin teman-teman juga banyak yang tidak tahu kan, karena mungkin perkembangan zaman kan sudah salah. Iya. Ada filosofinya nggak sedikit? Nah, seperti yang bilang sebelumnya, contohnya yang pertama semi nike. Semi rambut semi rambut nike, yang pertama kalau pas mau tata nike dipersembahkan ke orang tua, karena rambut nike mahkota seorang wanita. Nike rambutnya tidak boleh dibawa kemana, Bli. Ujungnya ada kan? Harus dipotong dan harus kalau biasanya yang kalau nggak salah dengar Bling ya, Niko harus tidak boleh idehang gitu kan masalahnya. Nah, dan Niko harus disakralkan banget Niko rambutnya. Yang kedua pas nikah pun seperti itu. Tidak boleh kita campah cumangkah sama hal-hal yang seperti nikah gitu. Betul. Yang kedua, banyak hal-hal yang mungkin daripada semeton tiang sareng sami bukan tiang ngasihin segala daripada semeton tiang sareng sami. Mungkin akeh yang lebih tahu tentang pakem gitu, yang secara mendasar, yang tidak sepenuhnya sih tahu lihat, yang juga masih bertahap belajar dan yang juga meneliti niki langsung ke tempatnya ke Puri. Kalau gitu, kalau ke Puri tiang juga tahu sepengetahuan tiangan sarang maestro tu penata rias yaitu Anomain A3. A3 habis itu ada salon agung, salon anggun di Tabanan yang menanyakan tentang apa sih kegunaannya, apa sih seperti ini gitu, kenapa harus seperti ini gitu. Contohnya di Tabanan mempunyai namanya selendang khas Kabupaten Tabanan, yaitu namanya Ance Jawa. Ini namanya selendang Ance Jawa. Ini asli Tabanan. Ini asli Tabanan. Dan tenunannya. Ini selendang Ance Jawa. Ance Jawa. Nah, ini harus digunakan dililit di sebelah susu pengantin. Dan Tabanan nikah terkenal dengan menggunakan pusung tanduk. Gimana gitu? Nah, pusung tanduk bisa langsung ke salon. Bisa lihat di Instagramnya yang juga menggunakan pusung tanduk. Nah, kenapa harus biasanya PS Agung nikah kan nggak ada gonjerannya nih. Kalau Tabanan uniknya nikah menggunakan pusung tanduk dan menggunakan gegonjeran. Gegonjerannya nikah pun tidak terlalu panjang. Dan di sela-sela pusung tanduk nikah menggunakan yang namanya pudak setegal. Daun pudak. Daun pudak. Daun pudak. Nah, kenapa harus menggunakan daun pudak setegal? Karena itu mencirikan dari Tata Rias Puri dari Tabanan. Seperti itu. Kalau di Anyar dia menggunakan di bawah petitis nikah mitir. Nah, di bunga mitir gitu. Kalau di Glungkung menggunakan yang namanya sari konte. Jangan lewat ya, sari konte. Sari konte gitu. Banyak sebenarnya ciri khas kabupaten kota masing-masing sih, Bri. Artinya kita di Bali kan memang kaya dengan kita berapa kabupaten? 6. 9 kabupaten. Pembanding 6 kabupaten. Nah, ya, sudah memiliki beda-beda kan. Tetapi yang paling prinsip saya ingin tanyakan pada Katono, kan ada pakem dalam rias agung terutama kan. Rias agung ada apa yang menjadikan unsur yang paling detail atau dalam pakem itu dan tidak boleh dihilangkan dan itu harus ada gitu.
Sebenarnya sih Sami mempunyai ciri khas masing-masing dia. Kalau dia bilang tidak boleh menghilangkan, contohnya kalau Karangasem, ada petitis. Kalau Tabanan menggunakan petitis. PS Agungnya ini. PS Agung. Kalau Denpasar atau Badung menggunakan petitis Badung. Kalau Singaraja juga menggunakan petitis Singaraja, gitu. Kalau di negara menggunakan bunga minori seperti ini di atas kepala, gitu. Jadinya kalau tidak meninggalkan sih sebenarnya semua tidak boleh ditinggalkan beli, gitu. Makanya kalau kita ngomongin pakem kan, harus kita pakai kan gitu. Contohnya sekarang tata rias pengantin Bali Agung khas kabupaten kota masing-masing itu di Tabanan atau di Badung. Nah, kenapa pada tiang baca sih ya sedikit buku-buku dan yang cari tahu juga ke maestro tukang rias, kenapa sih tukang payas sekarang itu bunganya tinggi dan yang dulu itu pendek. Nah, kalau yang sekarang kan semua dari imitasi belia, cuma sepuhan mas. Kalau dumun, sepengetahuan tiang dan tiang cari tahu juga informasinya juga, dulu Nike menggunakan bunga emas asli. Petitis asli dari emas. Itu badong juga emas. Pekuk Nike yang dibilang pending Nike namanya pekuk sebenarnya. Namanya pekuk Nike terbuat dari emas. Kalau sekarang kan semua imitasi. Kalau dulu semakin tinggi pasaran bunganya isi petitis, isi bancangan dan isi bunga emas, lima helai aja misi bunga emas. Itu udah namanya PS Agung. Kenapa udah namanya PS Agung? Oh, itu kemampuannya dia. Orang kaya. Kalau semakin tinggi, oh artinya Puri Nike semakin kaya. Itu sepengetahuan dia yang cari informasi. Kalau kita ngomong zaman dulu kan, memang orang Puri aja ya bisa kan? Orang masyarakat seperti kita kayaknya jangankan 5 emas. Makanya dari Dumon Nike yang dipergunakan Payas Agung Nike kalau sepengetahuan tiang hanya dipergunakan di kalangan Puri seperti Nike. Kalau sekarang kan udah makin nak sudra, biasa pakai simping karena itu udah kembali ke tukang payas dan kembali ke customer karena lamun sing jemain gayana si mau simping yang lain makatan yang kayak gitu. Tapi kan kayaknya zaman sekarang ini orang sudah tidak membedakan lagi golongan, kasta. Yang penting sekarang unsur estetikanya yang lebih dicari. Dan bagian dari adat budaya kita itu kayaknya sekarang. Tapi untuk Niki untuk pesan-pesan untuk tukang rias nih yang juga sama-sama belajar dan kebetulan Tiang juga S2-nya mengangkat tata rias sama temannya Tiang di Denpasar. Nah, jangan kita sekali boleh memodifikasi, tapi jangan melupakan pakem-pakemnya. Isinya itu jangan ditinggalkan. Tapi kayaknya menurut yang seperti ini kayaknya kalau memang Payas Agung janganlah ngomongin sekarang di sana modifikasi kan seharusnya kan kalau modifikasi dia punya tempat. Iya betul. Seharusnya kan tapi sekarang Payas Agung tapi dia modifikasi itu kan udah salah itu sebenarnya. Ada lagi yang cingak belit yang bukan menjelekkan salon, sama-sama belajar. Dikit yang sekali lagi yang bukan yang ngasihin segala yang pada semonton yang sarang sami. Contohnya Payas Agung, udah menggunakan selendang songket, jangan dipayat lagi. Jadinya kesan Payas Agung itu dangdutan. Dodosnya Niki udah pakai selendang songket Niki, tapi misi payat Niki. Payat kayak dangdut dodosnya gitu loh. Kang Yang malah jebos pas resepsi, tergantung Niki kembali ke kreasi. Nah itu udah kembali makanya jadinya berlebihan sekarang. Kalau kita sudah kalau ngomongin pakem ya biasa bagian gimana Payas Agung sesungguhnya itu kita kan udah punya waktu kan sekarang udah resepsi di resepsi silakan lah pakai dua temisi bunga dini udah problem itu dia pernah gini beli diginiin sama klien dong ada tukang payas kartono begitu ada orang itu mau jangan pak tukang payas kartono iya tuh lo pasangan bungane nggak begitu tinggi dan masih kuno habis itu dan masih yang namanya baku banget
Mungkin klien yang pinginnya Kartono karena masih menggunakan unsur-unsur pakem, karena seperti teman-temannya Tiang bilang, kalau umur tata rias pakem nike lebih panjang umurnya daripada dengan modern. Kalau modern berapa tahun habis itu berubah lagi seperti itu masanya. Makanya para sobat yang salah kami jangan terlalu memodifikasi tata rias. Ya, terutama rias pengantin agung. Iya. Nah, kalau yang ngomong kita modifikasi silahkan. Iya. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi yang melihat dari hasil-hasil prawet sekarang, kayaknya masyarakat udah mulai kembali seneng ke klasik, riasan klasik. Makanya style-style klasik termasuk fotonya kan, riasannya, dan ada rias style Karangasem. Semua sekarang digali yang itulah sifatnya, namanya modifikasi. Dia tidak akan bisa ajak terus. Terus ada perubahan. Tapi nyatanya sekarang yang klasik kembali dicarikan. Gimana sih sebenarnya rias yang asli saya pakai yang itu kan itu sekarang. Iya betul. Sampai dicoklat-coklatin. Tapi pangkuan. Betul. Itu kita ngomongin pakem. Kalau kita ngomongin kreasi kan bebas kan. Tidak Iya. perlu yang kita bahas kan. Iya. Silakan mau pakai apa silakan. Ya, sekali lagi tiang panas mangut yang senang sami nonton iki ledangan tiang bukan tiang ngasihin segara, karena tiang juga pengalamannya tiang dan tiang ketemu di lapangan, dan tiang juga ada emang meneliti contohnya tata rias pakem. Nah, ini ada lagi satu. Rias agung yang sering melihat ini. Yang cowok pakai rumbing. Harus nggak itu? Nah, sebenarnya kita para sobat yang saudara sami, karena dia tergebu-gebu Riki, kebetulan bagus banget pertanyaan ini. Sebenarnya yang menggunakan rumbing nih ke Payas Agung Badung atau di pasar. Cowok cewek? Enggak, cowok aja. Kalau cewek kan cuma Subang. Corot. Kalau yang menggunakan rumbing nih hanya Payas Agung, Denpasar sama Denpasar Badung kan sama gitu. Kalau sekarang kan udah metata Mapayas Madya atau Mapayas Niste, cowoknya baju Spari tetap menggunakan rumbing, saling menggedenin seperti itu. Itu salah sebenarnya. Udah Payas resepsi pun nggak rumbing kan? Maco hilang dia. Mungkin gini ya, mungkin tidak ada pemahaman dan tidak ada yang mengasih tahu bahwa gimana penempatannya, seharusnya gimana. Sekarang sudah ada, jangan gini, ada jangan gini, seperti itu. Mungkin mereka belum tahu sih. Karena ini kan kita lebih jauh ngomongin pakem. Kalau kita ngomongin pakem dan yang namanya saja pakem itu wajib, kan? Itu harus, dan kita tidak boleh melanggar pakem. Kalau kita melanggar pakem udah artinya beda kan. Sekarang dari gaya kostum. Karena yang lihat banyak juga sekarang kan kalau kita ngomong pakem tradisi, yang cewek pakai tapih. Apakah ada batasan-batasan tapih, misalnya panjangnya? Kalau zaman dulu jas tapihnya kan panjang kan? Melebar cara kancut oleh kan? Dulu kan? Kalau gini beliau, maaf memotong. Kalau tapih nikah itu robyok jadi, tapi itu menutupi mata kaki dan tidak boleh kelihatan jeriji kaki. Itu pada dasarnya dumun ya. Dan kaman itu ngerobyok dan tidak, kalau makin kan diciut kaman. Ciut dan kadang-kadang bisa naik kan? Agung pun seperti itu sekarang saya lihat. Harus melihatkan lekuk tubuh. Kalau dumun nikah emang betul-betul lurus ke bawah seperti ini. Makanya ketika ini songketnya lurus, tapihnya melebeh gitu. Iya. Itulah seninya Seninya, estetikanya bagus. Itu gitu ya. Karena yang melihat dari foto-foto zaman dulu, rias itu seolah-olah tidak rapi, tetapi memiliki karakter dan kewibawaan. Seperti misalnya ini bulat gini kan, jadi dia gitu. Makanya nih para semeton yang serasami, jangan terlalu mengubah gitu sih. Contohnya ada senang tenganan yang namanya tegring singan. Sekarang kan banyak senang tegring singan itu biasanya dijual di kalangan penjual. Alangkah baiknya jangan terlalu divulgarkan. Contohnya divulgarkan itu ditutupi susunya aja, tapi ininya tuh kelihatan. Apanya? Perutnya.
Soalnya selendang geringsing itu kan terkenal di tenganan, maaf nih sepengetahuan tiang itu sangat luar biasa sekali pembuatannya dan pengrajinnya sangat betul-betul alami banget. Gitu. Biar nggak campak kelihatan. So ya sekarang dipakai rias modelnya usah dudal mana, cuma pakai duduk gini kan. Jadi ini kan karakter kainnya tuh dia hilang, magisnya. Iya betul. Capuh nak orang. Benar. Ya, sekali lagi yang silang kurang ya, mungkin ada yang lebih tahu tentang seperti Nika belia yang sebagai penata rias, alangkah baiknya miring sarang-sarang jangan sampai campah dengan riasan kita sendiri. Pangsingnya nak lennya nyampahan raga gitu. Menurut yang sangat penting itu harus diperhatikan. Kalau kita ngomongnya PS Agung itu harus pakem dia. Karena itu punya ciri khas Bali kan. Baru style muncul di Bandung gini stylenya, Gianyar gini. Tapi itu khas Bali yang iya, pantainya anak cucu bemak benjang, si payasan Tabanan, si payasan Bandung. Oh nak kene kan, makin banyak modif. Iya, makan ring para semeton yang salah sami ngiring ajegan tata rias pengantin Bali, pakem kabupaten kota masing-masing seperti itu. Dan semeton salah sami kalau ingin lebih jauh, lebih dalam mengenal Kartono atau tenun rias yang kebetulan Kartono ini S2-nya meneliti tentang tata rias. Silakan saja bisa dihubungi nanti ke Jalan Akasia, ada di sebelah kiri jalan ada Kartono Yaso Salon. Bisa langsung dia terbuka. Apalagi untuk teman-teman dalam bukan terbuka gimana. Kita ya ayo sarang-sarang belajar kita bahas kita belajar untuk mencari sebuah kebenaran. Sarang-sarang siapa tahu yang di Gianyar yang kurang paham dengan ini, mungkin teman-teman tahu dengan ilmunya yang di Gianyar, miring sarang-sarang kita sharing bareng-bareng demi ajengnya yang namanya tata rias Payas Agung kabupaten kota masing-masing dan tidak meninggalkan suatu pakem-pakem yang ada seperti ini. Salah satu bukti pemerintah itu sangat memperhatikan pakem, makanya setiap pesta kesenian Bali pawai per kabupaten harus menampilkan stylenya masing-masing. Tapi alangkah baiknya emang betul-betul harus menunjukkan pakem aslinya. Bukan karena masalah tentang pembiayaan. Siapa tahu dua pasang aja untuk contohnya PS Agung Tabanan, dua pasang aja tapi betul-betul pakemnya yang asli. Memang napetnya naminya kita seperti itu. Ya sedikit tidaknya modalnya ininya kurang. Contohnya semi kan nggak mungkin kita nyemi pas pawai ya. Seperti ini tapi kan isi isi semi tapi mungkin nggak mungkin nyemi gini kan memotong sampai kasihan gitu. Untuk saat ini artinya kan kita dalam masa pandemi. Gitu. Tentunya kita harus tetap produktif, tetap aktif, berkarya. Mungkin ada nggak agar mau membuat sebuah karya tentunya di bidang tata rias? Kebetulan Tiang biasanya setiap 1 tahun sekali nih Tiang kerjasama sama KFG. KFG itu komunitas fotografer Gianyar. TFK tukang foto keliling, biasanya Tiang kerjasama sama fotografer. Tiang biasanya setiap 21 April pas ulang tahunnya Tiang biasanya membuat acara yang namanya riasan klasik, riasan modifikasi, riasan pakem seperti itu. Tapi karena pandemi seperti ini kita tidak boleh keramaian, protokol kesehatan harus ini, harus itu. Biasanya kalau Tiang mengundang fotografer itu banyak, itu jadinya mengurangi di sementara. Lokasinya di sini? Enggak, setelahnya di Margarane, Tanah Lot seperti itu biasanya. Sekalian kita promosi ya. Ya, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa berkreativitas di bidang seni budaya Bali. Yang penting semangat, imun tubuh naik. Kita sudah divaksin sudah, sudah prokes sudah. Sekarang pikiran kita positif. Ada lagi? Ada teman-teman ada yang mendekon sudah ada. Ini misalnya ini ada saya nih mau nikah kamu harus Ya sekali lagi saya mohon maaf nih ring para semetot yang salah sami yang bukan sekali lagi mengasih
menggurui ring pada semeton yang serang sami ngiring belajar bareng-bareng ke wantah anget titiang yang saya tahu itu yang saya sampaikan itu iya sih. Tapi kalau kita kembali saya bilang bahwa kita ngomongin pakem kayaknya hanya di Rias Payasagung aja kan. Di Rias modern mana sih ada pakemnya kan orang itu namanya dia kreasi kan. Kreasi kebebasan sendiri, daripada si senimannya kebebasan. Sebenarnya banyak sih beli, ada pusung panduk, pusung leklek, pusung tagel ngandang, ada pusung tagel, ada pusung gonjang, banyak banget. Bagaimana nanti kalau kita masalah itu kita di tutorial aja nanti ya? Iya. Tutorial rumah seni, tutorial buat pusung ini ya kan? Iya, di channel kita buat YouTube-nya tutorial rumah seni. Tapi ada lagi Kar, sekarang kalau kita ngomong pakem tidak hanya kostum, tidak hanya ada rias kepala, rias pun penting. Karena ini kan muka. Iya, wajah. Kalau sekarang kebanyakan saya lihat rias itu terlalu tajam. Rias nari, kan? Hampir itu saya lihat tajam sekali, bulu mata sampai 2 atau plak. Nah kalau di dalam rias agung perlu nggak memperhatikan sejauh mana riasnya itu? Seperti guru Tiang bilang, jangan mengubah wajah orang itu sampai berubah banget. Seperti itu sih. Bagaimana orang cantik itu dipercantik bukan merubah karakter wajah orang. Seperti itu sih beliau maestro Tiang bilang. Jangan alangkah baiknya kita merias koreksi wajah orang, tapi jangan merubah orang. Seperti itu. Contohnya kayak sekarang kan, makin semeton Tiang Sami banyak yang ke tren makeup. Berubah banget, baby look banget, Barbie banget mukanya orangnya jadinya. Kalau Dumun dia sedikit make up tapi cantik dan berwibawa. Itu. Mungkin juga sekarang kita nggak berani menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini kan. Mungkin tren. Yang kedua pengaruh sosial media, drakor, kan riasnya biar kok Korea banget, gitu kan, makanya shadingnya sampai jelas. Ada drakornya, ada hidung, makanya berubah. Makanya banyak saya lihat di Instagram sekarang before dan after. Kiblatnya dia kesana. Tetapi kalau saya lebih setuju dengan yang itu bahwa ini kita ngomong rias agung pakem. Jangan sampai terlalu merubah. Karena sekarang kita ini membuat pancaran aura kewibawaannya seorang wanita kan gitu. Bukan kemenorannya kan. Sebenarnya sekarang kan udah 2 kali berias. Itu sebenarnya udah bisa makin berkali-kali. Ya sudah mengikuti tren juga bisa. Cari pakem juga bisa. Dan dulu kan tidak ada prawet kan? Zaman dulu. Belum kan? Kalau Dumun yang seingat Tiang Dumun kalau udah orang biasa nih ke Sanggul Bali. Sanggul Bali natap udah selesai. Itu aja udah selesai. Tapi kan makanya dulu nyantep nak kunangan. Karena kalau melihat pengantin payas. Iya. Karena dulu nggak ada prawet. Dan sekarang kan jadi cakunak biasa. Dulu sekarang bisa menteran kundangan. Dan sampai di lokasi buat TikTok. Nggak menyalahkan sih seperti serang Sami, tapi untuk untuk hiburan tadi yang tadi. Dan kembali konten kita ini satu tidak menggurui, yuk kita sama-sama belajar. Sudah berkali-kali dibilang sama Kartono. Yang kedua, dalam hal ini kita tidak ada menyalahkan siapa-siapa. Silakan berkreasi, tetapi kita ngomongin kebenaran. Kalau pakem itu bagaimana? Itu. Pokoknya jangan sampai menghilangkan. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah edukasi juga kepada teman-teman perias untuk mencari sesuatu yang pasti atau sesuatu yang memang betul-betul harus dilakukan dan kebenarannya itu sendiri. Gitu. Gitu. Ada lagi? Iya.
Niki adong-adong apa mulai semutan niki nge. Lagi dari happy ya, dari lagi ya. Nggih. Tapi yang jelas teman-teman silakan aja datangi ke salonnya Kartono. Anu loh, saya aja bengong, bener. Nggih. Banyak dari kita punya koleksi nih. Ngomong-ngomong di panggung dia samrak, wah ternyata suge. Suge timpa. Tapi kan ya, kaya itu kan banyak. Ya, suge timpa nggih. Bukan kaya harta aja. Harta banyak, teman nggak punya. Iya, susah sama lagi. kan sing suge. Mending suge berondong ya. Iya. Sayang. Iya. Ada lagi. Pesan-pesan. Ya, pesan katanya ini permintaan dari jeronya. Jero. Ada nggak? Sebenarnya pesan? macun. Mungkin Kartono berbagilah sedikit Mm. kepada teman-teman sesama mua. Apa dan mua? Makeup artist. Komik apa? Artis. Menawar. Ya, silakan. Terima kasih sama Tiang Serang Sami yang di makeup artist di bagian tata rias pengantin Bali, ngiring Serang Sami ngajegan seni budaya Bali dengan tidak melupakan namanya tata rias pakem atau klasik. Kita mulai belajarnya dari klasik, mulai dari pakem, baru ke modifikasi. Jangan kita dari modifikasi baru turun ke pakem, karena tradisi pakem dan klasik itu tidak akan pernah punah, karena modern itu per step pasti dia akan berubah seperti ini kan. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, di balik kekonyolannya, di balik kebuduhnya seorang Kartono, tetapi ada sesuatu mutiara di baliknya. Ternyata saya aja baru sekarang ini udah serius sama dia, karena sama sekali nggak pernah serius. Ya, pokoknya intinya harus kita harus sarang-sarang berproses, Betul. belajar, dan intinya lunas restu. Siapa dia? Ayo. Pulung jantung. Karena maaf ya, karena Kartono hari ini mau merias, Iya. kita kebantu kita sedikit, dia mau siap-siap, Iya. jadi kita sampai di sini aja. Yuk singa, silakan duduk nggak? Baik, Sematano S pun kalian berada. Nah, itu tadi beberapa perbincangan kita bersama Kak Sekar maksudnya. Ya. Nah, dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman, jangan lupa ikuti terus perjalanan kita, video-video kita, karena di sana mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan pembelajaran edukasi yang penting juga buat teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa tonton terus kami channel YouTube Kak Gaul STI Bali, Umah Seni ya, cari Umah Seni gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke banyak sosial media kalian. Oke, dan tunggu di next video kita. Oke, dadah. Sukses.